What are you doing here? Nggak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Film diawali pada Perang Dunia II, di mana terlihat seorang pria bernama Indiana Jones atau yang biasa dipanggil dengan Dr. Jones, di mana dia sedang berusaha merebut kembali artefak yang dicuri oleh Nazi Jerman dengan dibantu oleh sahabatnya yang bernama Basil. Namun ternyata semua artefak yang ditemukan itu palsu kecuali sebuah artefak yang bernama Antikythera. Der Spion war sicher nicht allein. Los, 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 wir ziehen ab! I gotta stop this train. Es gibt ein weiteres Relikt. Beherrscht. Der König. Lalu secepat kilat, Jones pun berhasil merebut Antikythera dari tangan seorang peneliti Jerman yang bernama Jordan Poller, hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Get down, down! Archimedes dial. Well, half of it. Come on, Baz. Bertahun-tahun kemudian, Jones yang sudah masuki usia senja itu mulai merasa kesepian sejak anaknya meninggal dan istrinya pergi entah kemana. Hari-hari yang Jones jalani nggak lagi sama. Nggak ada lagi yang mengingatkannya tentang hari-hari penting seperti saat ini, di mana hari ini adalah hari terakhir Jones mengajar sebagai seorang dosen arkeologi sebelum akhirnya pensiun. Sesaat setelah kelas dimulai seperti biasanya, mahasiswa Jones terlihat sama sekali nggak peduli dengan penjelasan panjang lebar yang dikemukakan oleh Jones. Complex blue line pattern. Gak mau dirinya terus-terus diabaikan, Jones pun segera memberikan tes dadakan agar setidaknya mahasiswa itu mau mendengarkannya sekali saja. Awalnya John mengira ia bakal dicuekin, tapi di luar dugaan ada seorang wanita yang bernama Helena yang tampak begitu antusias menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan oleh Jones. Tentu saja hal itu membuat Jones merasa semangat, namun sayangnya semangatnya itu seketika harus turun saat mendapati kenyataan kalau kelasnya udah berakhir begitu saja. Irrefutable archaeological. Archimedes. 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 The astronaut. Setelah selesai mengajar, Jones mendapatkan kejutan perpisahan dari rekan-rekannya yang lain, yang kemudian dirinya dihadiahi sebuah plakat atas dedikasinya mengajar selama ini. Namun bukannya menyimpan plakat tersebut, Jones malah memberikannya ke gelandangan dan dengan cepat ia pergi ke warung kopi. Ketika lagi santuy ngopi, Helena pun tiba-tiba muncul dan duduk di sebelah John. Seketika itu John pun tersadar bahwa Helena bukanlah mahasiswanya. Akan tetapi seseorang yang sengaja menyelundup masuk ke dalam kelasnya. Helena tidak mengelak sedikit pun. Helena akhirnya berterus terang tentang siapa dirinya sebenarnya. Yang rupanya Helena ini adalah anak baptis dari Jones, alias anak dari mendiang sahabatnya yaitu Basil. Where are we here? Oxford. Mendengar hal itu, John kaget dan ia gak menyangka kalau Helena yang masih kecil kini telah tumbuh dewasa. Tanpa banyak basa-basi, Helena cerita kalau ia ternyata juga kuliah di jurusan arkeologi dan senang memburu barang-barang antik dan juga harta karun. Helena pun mulai membahas tentang potongan Antikythera yang waktu itu sempat temukan oleh Jones dan juga ayahnya, di mana Antikythera ini adalah sebuah artefak yang konon katanya bisa membuat mereka menjelajahi waktu di masa lalu ataupun masa depan apabila mereka berhasil menggabungkan 3 potongan Antikythera yang saat ini terpisah di berbagai tempat. And this is the route that you're Mengetahui satu potongan Antikythera di tangan Jones, Helena pun meminta Jones menunjukkannya di mana keberadaannya sekarang. Meski Jones awalnya merasa sangat keberatan, tapi akhirnya ia luluh dan bersedia menunjukkannya. not famous, renowned, fated. A fated archaeologist. Wouldn't you?
This way. Basil became these rotations. He thought these irregular. Di sisi lain terlihat kalau Fowler ternyata masih hidup. Saat ini Fowler telah bekerja untuk NASA dengan identitas barunya dan dibantu oleh kelompok CIA yang dipimpin oleh Mason. Karena ambisinya yang ingin kembali ke masa lalu, Fowler pun rupanya masih mengincar Antikythera. 320th You Battalion. didn't win the war. Hitler lost it. Hello. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi ke gudang. Mason berkali-kali memperingati agar tidak terjadi lagi baku tembak. Begitu melihat kedatangan antek-antek Fowler, Helena buru-buru kabur sambil membawa lari Antikythera. Untungnya Helena berhasil kabur, begitupun dengan Jones. Namun saat John mau menelpon polisi, antek-antek Fowler mendadak datang dan langsung menculik John. Captain Jones. Hang up, fella. Mereka pun lekas membawa masuk John ke dalam mobil box dan segera melaju meninggalkan kampus tersebut. Di tengah perjalanan, mobil box itu nggak sengaja menabrak taksi di belakangnya. Hingga akhirnya, Jones pun terpaksa harus turun dan berjalan di tengah kerumunan orang yang sedang berdemo. Hell no, we won't go. Shut up. Hell no, we won't go. Detik itu juga, Jones pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk lari secepat mungkin. Dan tanpa sengaja, Jones melihat seorang polisi. Ia pun segera meminta bantuan, tapi karena polisinya lelet, antek-antek Fowler pun keburu datang dan mengejar John kembali. Mason lalu mengabarkan kepada Fowler kalau John berhasil kabur, dan berdasarkan perkiraannya John akan menculik Helena yang saat ini menuju Tangier. Tanpa pikir panjang, Fowler pun segera mencari siapkan pesawat pribadi untuk segera pergi ke Tangier. She acquired the device from him. All our friends can secure a private charter to Morocco. Sementara itu John yang berhasil kabur mendadak kaget saat mendapati kenyataan kalau sekarang dirinya telah menjadi buronan karena dianggap sebagai dalang pembunuhan rekan-rekan kerjanya. Gak lama dari itu, temannya John yang kita sebut saja Soleh datang menjemputnya. John pun lantas menceritakan semua kejadian yang baru saja menimpanya kepada Soleh. Soleh memberitahu Jones kalau selama ini Helena tinggal di Tangier dan hidup sebagai pencuri ulung. And this week, the hotel is hosting its annual. Jones yakin betul kalau Helena sengaja membawa kabur Antikythera agar ia bisa melelangnya ke para kolektor barang antik. Mengingat Helena ini ingin segera lepas dari lilitan hutang. Selesai menceritakan tentang Helena, Soleh pun segera mengantarkan John ke bandara. Helena or the dial, I'm gonna get framed for murder. Dalam perjalanannya menuju Tangier, John seketika teringat dengan kejadian saat Basil akan menghancurkan Antikythera. Sambil ketakutan, Basil memperingati Jones kalau Antikythera sangatlah berbahaya apabila berada tangan orang yang sangat berambisi ingin merubah masa lalu. Karena bagaimanapun juga, yang namanya masa lalu itu nggak pernah bisa dirubah. Thanks. Jones yang mendengarkan itu pun hanya bisa menenangkan Basil. Lagi pula baginya, Antikythera bisa menjelajahi waktu itu hanyalah sebuah mitos. Dan supaya Basil lega, Jones pun berjanji biar dia saja yang akan menghancurkan artefak tersebut. Namun sampai saat ini, John gak pernah menepati janjinya itu dan kini ia pun merasa sangat menyesal. If anyone finds the Graphicos, they'll have both halves. Gak lama kemudian, John pun akhirnya sampai di Tangier. Dengan sangat terburu-buru, ia pergi ke tempat pelelangan Helena. Namun saat mau masuk, John langsung cegat oleh seorang bocah yang bernama Teddy. Dan dengan 1000 macam cara, John dengan cepat mengelabui Teddy hingga akhirnya ia pun berhasil masuk dan menghentikan pelelangannya.
Anyway, makes you look at least 2 years younger. 110. I told you. Bertepatan dengan itu, Fowler pun muncul bersama dengan antek-anteknya. Melihat itu, John tentu saja sangatlah kaget. Ia nggak menyangka kalau Fowler masih hidup. Setelah itu, terjadilah perdebatan panjang hingga akhirnya berubah menjadi baku hantam. Relic is my property. It's not yours. You stole it. Then you stole it. And then Get the dial. Thank you. Di tengah kekacauan itu, Fowler berhasil mengambil antiklitera. Melihat itu, John dan Helena pun kompak untuk mengejarnya. Namun sialnya, pas mau ngejar Fowler, cowok yang ngaku-ngaku sebagai tunangan Helena pun tiba-tiba saja muncul dan mengacaukan segalanya. Dan nama cowok itu adalah Rahim. Man. No. it's complicated. Rahim, it's not enough. Karena merasa Helena telah mengkhianatinya, Rahim pun bersumpah gak akan membiarkan Helena dimiliki oleh siapapun. Meskipun akhirnya Helena berhasil lolos dari kejaran Rahim. Good work, Jenny. Helena! Faster! Go faster! Temesi. Go this way! Tapi mereka gagal mengejar Fowler karena bajainya yang mogok. Sementara itu Fowler dan antek-anteknya terlihat sudah ada di helikopter. Mason pun kemudian meminta Fowler segera kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang NASA. Tapi karena Fowler nggak suka diatur-atur dan dia ingin mencari 2 potongan antiklitera, detik itu juga Fowler menyuruh kedua anak buahnya untuk menghabisi Mason. Vanish. Di sisi lain, Jones masih tampak berusaha untuk membetulkan bajainya. Sedangkan Helena, ia malah kepikiran untuk melanjutkan mencari potongan antiklitera yang lainnya. Ia yakin kalau Fowler pun pasti melakukan hal tersebut. Copy. Dad's notebooks. I made a. Dengan pikirannya untuk itu, Helena terus memujuk Jones agar melanjutkan petualangannya ini. Lagi pula Helena berani jamin kalau ia dan John sama-sama gak ikhlas kalau antiklitera ditemukan oleh seorang seperti Fowler. Setelah mendengar penjelasan Helena barusan, Jones setuju agar mereka gak kalah cepat dengan Fowler. I am. Jones pun mengajak mereka pergi melalui jalur laut dengan menggunakan kapal temannya yang bernama Renaldo. Sesampainya di pelabuhan, tanpa perlu membutuhkan waktu lama, mereka pun segera berlayar di lautan. Dan saat itu juga, Helena memberitahu John bahwa dalam lautan Tangier ini ada sebuah prasasti yang bisa memberikan mereka petunjuk. Helena pun mengetahui hal tersebut dari catatan milik ayahnya. Keesokan paginya, setelah berada di lautan Tangier, Helena, John, dan Renaldo bersiap-siap untuk menyelam ke dasar laut. Sebelum itu, Renaldo memperingati kalau dalam lautan itu terdapat hewan yang mirip dengan belut. Dan apabila sampai mereka tergigit, nyawa mereka bisa-bisa langsung melayang. Seusai Renaldo mengatakan itu, mereka pun langsung menyelam dan waktu menyelam mereka hanyalah 3 menit. It is time, camarada.
Betapa kagetnya mereka saat kembali ke kapal, ternyata sudah ada Polar dan juga antek-anteknya yang telah menguasai kapal mereka. Setelah berhasil merampas prasasti itu, Polar pun meminta John membacakan arti dan tulisan yang ada di prasasti tersebut. Namun karena John bersikeras menolaknya, Polar pun langsung menembak Ronaldo. Tidak ingin ada pertumpahan darah lagi, Helena segera mengajukan dirinya untuk menggantikannya. Ketika sedang menjelaskan arti dari tulisan itu, Helena memberi kode kepada John untuk menyalakan petasan yang diam-diam dia simpan di saku celananya. I thought you were a bright spark. That other one, Thalia, you should... Helena, Jones, dan Teddy lalu kabur menaiki perahu milik Fowler. Di tengah perjalanan menuju Sisilia, Jones menunjukkan sesuatu yang sangat menakjubkan, di mana bila prasasti itu dibakar, ia akan melarang dan menunjukkan wujud aslinya yang berupa sebuah logam emas. Selanjutnya, mereka pun bergegas pergi ke lokasi terakhir yang lokasinya ada di Sisilia, atau lebih tepatnya di kuburan Archimedes, di mana kuburan itu terletak di dalam sebuah gua. Sayangnya, setibanya di Sisilia, mereka harus menunggu sampai tempat itu benar-benar tutup, dikarenakan tempat itu sudah menjadi destinasi wisata bagi para turis. Selagi menunggu, John dan Helena membeli barang-barang yang sekiranya mereka butuhkan. Teddy berjalan-jalan mencari udara segar hingga akhirnya ia malah diculik oleh Fowler. They've got Teddy. John yang mengetahuinya pun segera mengejarnya, namun sayang mereka sudah keburu menghilang. Karena John tahu Teddy nggak bakal diapa-apain sama Polar dan cuma dijadikan pengarah ke lokasi terakhir. John pun memutuskan untuk mengajak Helena agar cepatnya pergi ke gua sebelum keduluanan oleh si Polar. Dan sesaat setelah sampai di gua, John dan Helena mulai mencari jalan menuju kuburan Archimedes. That's some echo. Keep making noise till we... Begitu melihat ada sebuah celah di atas sana, tanpa pikir panjang mereka pun langsung memanjat. Graphicals. You okay up there? Shot you? Don't talk to me, just Go ahead, I'll follow you. Dionysius. He's smart. Where'd you find him? Herr Waller! Get him off! Get him off! Singkat cerita, mereka pun sampai di kuburan Archimedes. Dan benar saja, dalam kuburan itu terlihat ada potongan antik litera yang ketiga. Mathematics works. As it conquered space. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah jam tangan di mana pada masanya Archimedes, jam tangan tentu saja belum ada. Helena lalu menduga kalau Archimedes pernah melakukan perjalanan waktu dengan menggunakan antik litera. Gak lama kemudian, Fowler dan antek-anteknya pun muncul. Dengan cepat, ia merampas potongan itu dan menyatukannya dengan potongan yang lainnya. Setelah itu, Fowler pun memutar jarum jam antik litera dan bertepatan dengan itu, Teddy yang berhasil kabur pun muncul dan langsung mengacaukan semuanya. Di tengah kekacauan itu, John tertembak dan ia pun kemudian menyuruh Helena dan Teddy pergi tanpa perlu memperdulikannya. Setelah itu, John dibawa pergi bersama dengan Polar dan juga antek-anteknya yang rupanya diikuti Helena dan juga Teddy dari belakang. Dalam perjalanan
perjalanan menuju lokasi penerbangan, Fowler mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan kembali ke Perang Dunia Kedua dan akan merubah sejarah yang pernah ada. The first hemisphere sets the destination. Selang beberapa waktu kemudian mereka pun telah sampai di lokasi penerbangan. Dari kejauhan Helena menyusun sebuah rencana. Mula-mula ia meminta Teddy untuk segera menerbangkan salah satu pesawat yang ada di sana. Sementara dirinya akan mengejar pesawat Polar yang mulai lepas landas menuju masa lalu. Power full. And when they reach 85, Namun bukannya kembali ke Perang Dunia Kedua, mereka malah kembali ke masa Perang Romawi. Rupanya Polar memutar jarum jam waktunya kurang tepat. Sambil panik setengah mati, Fowler meminta pilotnya untuk segera memutar balik. Maschine wieder starten! Ich versuch! Sementara itu Helena yang berhasil masuk pesawat Fowler langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan John. Tapi bagaikan senjata makan tuan, Helena pun malah ditarik salah satu anak buah Fowler yang membuatnya hampir jatuh dari pesawat. Jones yang melihatnya pun segera membantu menyelamatkan Helena. What are you doing? Give me the parachute! Di sisi lain terlihat Fowler dan pesawatnya mulai oleng dan akhirnya terjatuh. Nggak lama dari itu, Archimedes pun muncul dan ia pun lalu mengambil jam dan juga antiklitera yang ada di sekitar jasad Fowler. Setelah itu Archimedes pun menemui John dan Helena yang baru saja mendarat dari terjun payung. Ia pun lalu menyerahkan antiklitera dan juga jam tangan itu kepada mereka berdua. Soy Apanthanamoi. Dan di saat yang bersamaan, Teddy memanggil mereka agar segera naik ke dalam pesawatnya. Tapi di situ John yang sudah putus asa meminta Helena untuk membiarkannya tetap tinggal di sana. Tentu saja Helena menolaknya mentah-mentah. Karena sudah muak dengan semua ucapan John, Helena pun langsung memukul John. Keesokan harinya, John seketika kaget saat mendapati dirinya sudah berada di dalam kamarnya. Rupanya Helena telah membawanya kembali ke masa sekarang. Namun bukannya merasa senang, John malah terlihat sangat sedih. Lagi pula, untuk apa dia ada di masa sekarang sedangkan dia sudah nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Mendengar itu, Helena segera memberikan sebuah kejutan kepada John. Ia mendatangkan istri John dan detik itu juga John pun sangat-sangat bersyukur. Ia berpikir kalau Tuhan mengabulkan keinginannya untuk tetap tinggal di masa Perang Romawi II, selamanya ia nggak akan pernah bisa bertemu lagi dengan istri tercintanya. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai. Exploded.